Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk teman-teman sekalian. Berikut ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan review ya aplikasi berbasis website untuk presensi atau absensi untuk karyawan, guru dan seterusnya. Baik, di sini nanti metodenya menggunakan barcode gitu ya. Terus kemudian nanti dia ada apa istilahnya identifikasi lokasi ya. Jadi karena ini berbasis online, jadi yang guru karyawan itu dia tidak bisa eh, presensi di luar lokasinya. Artinya dia ketika presensi harus berada di lokasi apa namanya kantor, kira-kira gitu ya. Nah itu untuk menjaga agar tidak lokasi apa namanya presensi jarak jauh gitu ya. Nah jadi sudah ada ininya ya, sudah ada settingannya. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, di sini ya masing-masing nanti bisa presensi di apa ya istilahnya di ruangannya masing-masing karena bisa masuk ya login melalui akses member area masing-masing ya. Atau juga nanti dijadikan satu di apa tempat khusus kantor juga bisa. Nah, jadi bisa secara masing-masing, bisa juga dibikin tempat khusus. Nah, ini caranya gimana? Nah, nanti apa guru karyawannya dia login ya, masuk ke aplikasinya. Di sini ada fasilitasnya, ada absen untuk presensi, ada izin, cuti, history, ya, dan profile. Nah, kemudian juga nanti setiap guru karyawan akan mendapatkan ID card, ya, seperti ini. Jadi kita bisa bikinkan ID card, nanti tinggal di print ya. Nah, tinggal simpan ID cardnya, tinggal di print. Sehingga nanti ketika mau scan barcode, itu dia bisa menggunakan kartu ya, atau disimpan di HP. Jadi kan bisa juga disimpan di HP, nanti tinggal di scan. Nah, nanti ini saya akan contohkan bagaimana untuk presensinya ya. Nah, cara presensinya gampang sekali, tinggal klik absen gitu ya. Nah, ini ya karena posisi yang jauh. Nah, nanti cara tinggal di scan aja ya. Nah, ini saya sudah punya scannya. Sini ya, tinggal scan. Oke ya. Nah, tapi ini posisinya tidak sesuai ya. Tapi begitu ya caranya. Jadi tinggal di scan. Seperti itu, nanti datanya masuk. Oke ya. Ingat tadi posisinya dia harus berada di lokasi. Jadi tadi kalau karena ini saya tidak berada di lokasi kantor, ya maka dia tidak bisa kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini juga ada fasilitas cuti gitu ya. Nah, jadi bisa menampilkan cuti ya, nanti bisa tambah cuti, bisa mengajukan gitu. Nanti tinggal di admin nanti tinggal approve atau tidak gitu. Sini ya, nanti informasinya. Terus berikutnya juga history. Ya, history ini eh, nah seperti ini ya. Jadi bisa ketahuan ya presensi kita. Oke, terus berikutnya nah ini untuk ini ya apa namanya untuk tampilan istilahnya usernya ya, usernya. Jadi udah lengkap. Di sini ada juga informasi-informasinya ya. Oke, baik itu untuk apa review aplikasi untuk presensi ya untuk guru ataupun karyawan ya, sekolah ataupun perusahaan gitu. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah berikut ini saya akan review atau preview ya untuk ya aplikasi ya presensi secara online menggunakan barcode. Kalau yang sebelumnya itu view-nya ya dari apa user atau guru karyawan begitu ya. Kalau ini view-nya dari admin. Nah, bagaimana dari sisi admin? Nah, caranya nanti kita tinggal login. Oh, sorry. Bentar, ini login, tinggal login admin. Ya, nah, di sini sudah ada fasilitas-fasilitasnya lengkap ya. Di sini ada jumlah karyawan. Ya, di sini bisa more info ya ini berarti bisa kita klik ya. Nah, nanti ini jumlah-jumlah karyawannya kayak gitu. Terus kalau jabatannya juga sini bisa kita masukkan. Terus kemudian lokasi kantor. Nah, jadi ini aplikasi ini bisa kita gunakan untuk di beberapa tempat gitu ya. Nah, jadi bisa terintegrasi ya semuanya, bisa beberapa tempat. Terus kemudian jam kerja juga.
untuk setting jam berapa kerjanya gitu ya, masuk kerja, libur dan seterusnya gitu ya. Ini untuk settingannya. Terus juga di sini ada tema ya, tema apa? Kalau istilahnya itu tema eh, kartu ya. Tadi kan setiap peserta atau guru karyawan itu dia punya kartu. Nah, di sini ada tema-tema yang bisa kita ini ya bikin. Oh, sebentar. Ya ini jadi bisa bikin ini ya tema gitu. Ini nanti bisa kita lihat. Oke. Intinya kita bisa tambah di sini ya. Eh, jadi kita bisa upload ya tema ID card baru gitu. Oke, terus kemudian juga kita lihat lagi di sini laporan absensi per hari ya. Ini juga kita bisa dapatkan. Nah, seperti ini setiap harinya ya. Masuk nggak masuknya itu ya, jamnya dan seterusnya. Di sini kita bisa pilih per orangnya juga gitu ya. Terus kita tinggal pilih bulannya, terus tahunnya gitu. Dan ini bisa kita tampilkan ya, dan bisa kita ekspor sini ya Bapak Ibu ya, bisa diekspor atau cetak. Nah, kalau kita mau print, nah kita lihat dulu yang print ya. Nah, kalau di print kita bisa lihat di sini bentuknya print atau kita langsung oke. Nah ini ya bentuknya print seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti dapat setiap orangnya ya. Ini kalau mau di print, tapi kita bisa juga di kita ini ya, kita Excel. Nah, paling gampang kita masukkan ke Excel kayak gitu ya. Nah, ini kalau di data Excel dia sudah lengkap. Jadi tinggal diolah aja ya datanya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya lihat. Oke, nah, jadi nanti bisa dapat ininya datanya Excel seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bisa tahu ya berapa kehadirannya, izin ya. Hadir, izin, alfa dan seterusnya. Jadi intinya kita punya datanya ini. Ini untuk 1 bulan kayak gitu. Jadi praktis banget gitu ya. Oke, kita balik lagi. Oke, sini intinya ada laporan ya datanya. Terus kemudian, bentar. Nah, ini yang tadi laporan. Ini juga kita dapat ini ya apa untuk permohonan cuti. Nah, di sini tinggal nanti admin atau lembaga bisa proses ya apakah ini prosesnya disetujui, tidak setujui. Terus ini juga bisa di print misalnya nih ya. Kalau disetujui bisa di print. Nah, ini. Jadi permohonan cuti gitu ya bisa apa namanya? Bisa dibikin surat sekalian kira-kira gitu ya. Jadi enak ya udah siap ya udah lengkap gitu. Kayak gitu. Terus kemudian di sini pengaturan. Nah, nanti kita bisa atur ya apa dari sisi settingannya masukin logonya gitu. Nanti untuk kalau diinikan ke email dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini kita balik lagi. Oke ya. Nah, itu fasilitasnya di sini bisa dilihat juga ada grafik ya, kehadiran dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa kalau tadi itu presensinya atau kita proses absen user itu di masing-masing ya, mereka bisa di laptopnya masing-masing karena mereka tinggal tapi syaratnya mereka login, tapi juga bisa terpadu misalnya di kantor gitu kan ditaruh, mereka bisa langsung scan-scan gitu ya di sini. Itu tinggal masuk di sini, scan 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 gitu. Nah, kalau yang di sini nanti tidak perlu login ya, karena dia sudah ini ya posisi siap. Tapi kalau yang itu kan login dan kalau kelebihannya kalau yang dari user itu dia bisa melalui laptopnya sendiri. Asal dia berada di lokasi kantor. Kalau di luar kantor tidak bisa. Itu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya di sini ada fasilitas juga data, yaitu data pegawai. Nah, di sini dan di sini nanti kita bisa tambah ya, tambah data pegawai ya kemudian juga bisa ini ya masukin fotonya juga. Nah nanti di sini akan dibuat langsung barcode-nya. Nah ini ya barcode-nya langsung jadi.
Nah, ini bisa di-print dan kalaupun tidak di-print kan nanti masing-masing pegawai itu bisa nge-print sendiri ya tadi ya. Atau disimpan di HP-nya sehingga bisa nyeken menggunakan HP. Kayak gitu. Ya, ini ya, dan ini kantornya juga bisa sesuai gitu. Terus kemudian data jabatan di sini ya bisa tentuin ya. Data jabatan, data jam kerja, kita menentukan jam kerjanya, data lokasi, ya. Kemudian libur nasional, kita menentukan kapan sih tanggal-tanggal libur nasionalnya. Kemudian tema, kita menentukan tema tadi, ya. Berikutnya permohonan cuti, ya di sini rekapnya dari permohonan cuti, gitu. Kemudian di sini ada data izin, ya kalau mengajukan izin. Kemudian laporan absensi. Nah, di sini nanti kita bisa ekspor ya. Terus kemudian kita juga bisa ambil yang detailnya tadi ya. Misalnya di sini ya. Nah, detail per karyawannya. Nah, gitu ya. Bisa dapat detail per karyawan gitu ya. Kemudian juga bisa dapat laporan harian. Nah, ini kalau yang harian. Total akumulasi. Kalau ini tadi tuh detail per karyawannya, kalau ini harian. Ya, walaupun juga nanti bisa diambil juga ya per orangnya kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan web gitu ya. Dan ini ya admin. Nah, nanti apa kita bisa ini ya, bisa untuk settingnya. Baik, begitu mungkin untuk teknisnya ya, Bapak Ibu sekalian berkaitan tentang bagaimana eh, aplikasi presensi yang bisa kita implementasikan di lembaga kita. Nah, baik, mungkin itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.